Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Fadila Kaulan Sadida dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem Among pada Pramuka. Sebelum kepada materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4, yaitu yang pertama Alfitriani, yang kedua Dara Trisuwarni, yang ketiga Eni Suryani, dan yang terakhir Intan Zahra Anissa. Sebelum kepada materi, kita yel-yel dulu yuk. Kami kelompok 4, mari kita pramuka. Kami berakhlak mulia yang selalu ceria, sehat jiwa dan raga, cerdas akal dan rasa. Ayo, ayo kita berpramuka, meski kita tak bisa bertemu tatap muka, tapi kita semangat menjalani yang ada. Kita takkan menyerah dengan semua ini. Ayo, ayo kita bersemangat. Ayo, ayo kita bersemangat. Ayo, ayo kita bersemangat. Nah, itulah yel-yel dari kelompok kami. Langsung saja kepada materi yang pertama, yaitu tentang pencetus sistem Among. Sistem Among adalah hasil pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Beliau lahir pada tanggal 2 Mei 1889. Raden Mas adalah gelar kebangsawanan Jawa yang otomatis melekat pada seorang laki-laki keturunan Ningrat dari keturunan kedua hingga ketujuh dari raja yang pernah memimpin. Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara merupakan cucu dari Sri Paku Alam III. Ayahnya bernama Pangeran Suryaningrat dan ibunya yang bernama Raden Ayu Sandiah dan merupakan buyut dari Nyi Ageng Serang, seorang keturunan dari Sunan Kalijaga. Untuk materi yang kedua, yaitu tentang pengertian sistem Among. Menurut bahasa, sistem Among terdiri dari dua kata, yaitu sistem dan among. Sistem yang artinya metode atau pola laksana. Adapun arti lain dari sistem yaitu serangkaian komponen atau bagian yang saling terkait. Untuk materi yang ketiga, yaitu tentang maksud dan tujuan sistem Among. Maksud sistem Among dalam gerakan pramuka merupakan pelaksanaan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka yang merupakan landasan hukum organisasi Gerakan Pramuka. Sedangkan arti Among berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti mengasuh, memelihara, dan menjaga. Among dalam bahasa Jawa berarti menjadi contoh tentang hal baik tanpa harus mengambil hak anak agar anak bisa tumbuh dan berkembang dalam suasana batin yang merdeka. Dalam gerakan pramuka, sistem Among diartikan sebagai sebuah sistem pendidikan yang dilaksanakan dengan cara memberikan kebebasan kepada peserta didik. Sistem Among yang dirumuskan oleh Ki Hajar Dewantara terdiri dari 3 prinsip kepemimpinan. Sistem Among dalam gerakan pramuka juga membina peserta didik sesuai dengan minatnya melalui proses learning by doing, belajar sambil melakukan, learning by teaching, belajar sambil mengajar, learning to live together, belajar untuk bisa hidup bersama, learn to earn, belajar untuk mencapai penghasilan, earning to live, penghasilan untuk hidup, dan yang terakhir living to serve, hidup untuk mengabdi.
Adapun tujuan sistem Among dalam gerakan pramuka, yaitu untuk anggota pramuka agar setiap proses pendidikan kepramukaan dapat dijalani tanpa adanya keterpaksaan dan tidak keleluasan. Untuk pembina, agar setiap pembina pramuka dapat bersikap atau berperilaku sebagai pemberi teladan, pembangun keinginan, dan pemberi motivasi bagi para anggotanya. Materi yang kelima yaitu tentang dasar hukum sistem Among dalam gerakan pramuka. Penerapan sistem Among dalam gerakan pramuka juga mempunyai dasar hukum. Di antaranya yang pertama, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Yang kedua, Gerakan Dasar Gerakan Pramuka hasil Munas Luar Biasa tahun 2012. Yang ketiga, Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka hasil Munas Luar Biasa tahun 2012. Yang keempat, sistem Among dilaksanakan dalam bentuk hubungan pendidik dengan peserta didik merupakan hubungan khas, yaitu setiap anggota dewasa wajib memperhatikan perkembangan anggota muda secara pribadi agar pembinaan yang dilakukan sesuai dengan tujuan gerakan pramuka. Yang kelima, dalam melaksanakan tugasnya, anggota dewasa wajib bersikap dan berperilaku berdasarkan kasih sayang, disiplin, serta inisiatif. Yang keenam, anggota dewasa berupaya secara bertahap menyerahkan kepemimpinan sebanyak mungkin kepada anggota pramuka muda untuk selanjutnya anggota pramuka dewasa secara kemitraan memberi semangat, dorongan, dan pengaruh yang baik. Dalam kepramukaan, peserta didik juga dibedakan ke dalam 4 jenjang pendidikan kepramukaan. Keempat jenjang ini disesuaikan dengan usia peserta didik mulai dari 7 sampai 25 tahun. Tingkat pendidikan tersebut yaitu yang pertama, siaga. Jenjang pendidikan siaga merupakan jenjang pendidikan kepramukaan antara usia 7 sampai 10 tahun. Yang kedua, penggalang. Jenjang pendidikan pramuka penggalang merupakan peserta didik yang berusia antara 11 sampai 15 tahun. Yang ketiga, penegak. Usia pada jenjang pramuka penegak yaitu antara 16 sampai 20 tahun. Yang keempat yaitu pandega. Usia peserta didik pada jenjang ini adalah antara 21 sampai 25 tahun. Hal terakhir dalam sistem Among, seorang pembina pramuka dalam melaksanakan tugasnya wajib bersikap dan berperilaku cinta kasih, kejujuran, keadilan, kepantasan, kesederhanaan, kesanggupan, berdisiplin, serta berinisiatif, bertanggung jawab terhadap diri sendiri, sesama manusia, bangsa, dan negara. Nah, teman-teman, itulah materi tentang sistem Among dalam pramuka. Semoga bermanfaat ya videonya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.